Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan aku di channel Popcorn Movie. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Gimana juga dompet kalian, masih gemuk kah? Nah, di video kali ini aku akan membahas alur cerita film yang berjudul Rampage 2018. Film ini bercerita tentang seorang primatologis, Davis Okoye, yang diperankan oleh Dwayne Johnson. Ia bersahabat dengan seekor gorila bernama George. Namun, karena sebuah eksperimen, George yang pada awalnya ramah dan jinak berubah menjadi seperti monster ganas. Sayangnya, serum eksperimen tersebut menyebar ke binatang lain. Apakah mereka akan berhasil menemukan obat penawarnya? Tanpa banyak basa-basi yang gak penting, kita langsung saja ke alur ceritanya. Mari cus. Bermula di sebuah stasiun penelitian luar angkasa yang bernama Athena 1 milik perusahaan Energine yang sedang mengalami masalah serius. Semua ilmuwan di dalamnya tewas. Keadaan di dalam stasiun tersebut sangat kacau dan berantakan. Tetapi ada satu ilmuwan yang berhasil bertahan hidup. Ia pun mengambil patogen penelitian lalu masuk ke dalam kapsul penyelamat. Ternyata kekacauan ini disebabkan oleh seekor tikus got yang bermutasi menjadi monster. Setelah ilmuwan itu mendapatkan patogen, ia pun meluncur ke bumi. Namun sayangnya, di tengah perjalanan kapsul darurat pun meledak paburisat. Scene yang berpindah ke sebuah suaka alam San Diego. Di sana terlihat beberapa orang yang sedang mengunjungi kandang gorila dengan dipimpin oleh seorang pakar senior yang bernama Davis. Davis Okoye memperlihatkan kemampuannya berkomunikasi dengan para papa mama gorila, termasuk gorila albino yang bernama George. Mereka kelihatan sangat akrab dan sudah seperti sahabat. Dan pada malam harinya terlihat sesuatu benda yang terjatuh dari atas langit. Itu adalah sampel penelitian yang jatuh dan tersebar di belahan bumi dan menginfeksi beberapa hewan yang berada di dekatnya. Salah satunya si monyet bule, yaitu George. Singkat waktu, hari pun berganti di pagi harinya. Davis mendapatkan laporan atas perilaku George yang sangat aneh. Ia pun langsung mengeceknya. Setelah sampai di kandangnya, Davis kaget karena George telah membunuh seekor beruang grizzly. George pun seakan gelisah dan ketakutan. Davis pun langsung menenangkannya. Saking takutnya, George masuk ke dalam goa dan bersembunyi. Davis pun pergi untuk melihat sekitar kandang George. Hingga akhirnya ia menemukan sisa pecahan dari patogen tersebut. Lalu mengamankannya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Berpindah ke tempat lain, tepatnya di kota Chicago. Bukan Chicago yang ini ya. Ada seseorang dengan pakaian rapi sedang memukul-mukul. Lelaki itu bernama Brad. Ia marah karena saham dari perusahaannya merosot tinggi. Tetapi Claire yang menjabat sebagai direktur utama perusahaan tersebut mencoba menenangkannya. Ia berkata bahwa proyek penelitian milik mereka yang berada di luar angkasa telah berhasil. Penelitian tersebut bernama Proyek Rampage. Dan Claire mengetahui bahwa sampel penelitiannya jatuh ke bumi. Ia pun ingin mengambil sampel tersebut. Lalu mengerahkan pasukan elit bersenjata untuk mencari sampel tersebut. Pasukan pun meluncur dan berangkat ke sebuah tempat bernama Miami. Setibanya di sana, pasukan itu menemukan wadah sampelnya, tetapi dalam keadaan paburisat atau rusak. Dan mereka juga menemukan kawanan serigala yang sudah mati, yang sepertinya telah diserang oleh binatang yang sudah terinfeksi oleh patogen tersebut. Claire yang mengetahuinya langsung menyuruh anak buahnya untuk mencari hewan yang terinfeksi dan harus ditemukan dalam keadaan hidup atau mati. Di sisi lain, Davis dan Nelson yang berada di sebuah laboratorium masih merasa kebingungan dengan hasil lab George. Kemudian ada seorang dokter yang bernama Dr. Cat. Ia menemui mereka. Ternyata Dr. Cat adalah mantan pegawai dari perusahaan Energine. Ia juga mengetahui apa yang terjadi dengan George. Ia telah terinfeksi virus. George terinfeksi oleh patogen CRISPR.
yang membuat korban yang terinfeksi bisa tumbuh seperti paus biru dan mempunyai kekuatan seperti kumbang badak dan lari secepat meong congkok atau cheetah. Sharks are indeterminate growers, right? They never stop. Isolate that gene and combine it with, say, Tidak lama kemudian, George yang berada di kandang mengamuk dan mengobrak-abrik kandang isolasinya, lalu pergi dari tempat itu. Di tengah kekacauan tersebut, Komandan Harpy sebagai pasukan militer pemerintah melumpuhkan George dengan tembakan bius. Di sisi lain, pasukan perusahaan Energyn masih mencari hewan yang sudah terinfeksi. Ternyata, hewan yang terinfeksi patogen tersebut adalah seekor serigala yang kini sudah bermutasi menjadi raksasa dalam semalam saja. Pasukan pun menembaki serigala tersebut tetapi tidak berhasil. Mereka pun memutuskan untuk turun dan menyusuri hutan. Lalu, mereka menemukan jejak kaki serigala yang sangat besar. Tiba-tiba, di tengah pencarian mereka, serigala pun muncul dan menyerang mereka satu persatu. Bahkan pasukan yang berada di helikopter pun berhasil dihancurkannya. Di tempat lain, Davis dan Cat ditangkap oleh pemerintah karena diduga sudah membuat kekacauan di suaka alam tersebut. Mereka pun diikat dan bertemu dengan Harpy. Mereka akan diinterogasi dan Harpy berniat untuk membawa George dengan helikopternya. Tetapi Davis memperingatkan agar Harpy tidak membawa George dengan helikopter. Tetapi Harpy tidak menggubrisnya. Ya, begitulah pemerintahan. Di dalam pesawat itu, Harpy pun menginterogasi dan membuka identitas asli Davis, yang ternyata dia adalah seorang mantan Kopassus Angkatan Darat Amerika. Tetapi Davis tetap saja mengingatkan Harpy bahwasanya membawa George ke pesawat adalah kesalahan yang sangat besar. Lagi-lagi Harpy pun mengelak. Ia pun mengaku bahwa George sudah disuntikan obat bius yang sangat kuat. Harpy pun menuduh Davis bahwa ia dalang dari kekacauan tersebut dan serigala raksasa di Miami. Tetapi tentu saja Davis tidak mengakuinya dan dia juga berbicara bahwa George akan disembuhkan oleh Cat. Tetapi Harpy membuka identitas Cat bahwa ia sudah dipecat oleh perusahaan Energyn karena ia tertangkap basah telah mencuri perangkat keras milik perusahaan dan sudah dipenjara selama 13 bulan. Davis yang merasa sudah dibohongi oleh Cat sangat kecewa terhadap Cat. Can you cure George or not? Di kantor perusahaan Energyn, Brad melapor kepada Claire bahwa Cat sudah tertangkap oleh pemerintah. Claire pun panik karena ia tidak ingin Cat membongkar kebobrokan perusahaannya. Brad dan Claire pun berencana akan melakukan pemanggilan hewan-hewan yang terinfeksi dengan membakar menyan. Kok membakar menyan? Ia pun akan memanggil melalui radio berfrekuensi rendah lewat pemancar terkuat milik perusahaan mereka. Asal kalian tahu, hewan yang terinfeksi patogen akan merespon radio berfrekuensi rendah. Claire yang akan mencoba mengambil DNA hewan-hewan tersebut dan Claire akan menyebarluaskannya. Selain proyek Rampage, ia juga mempunyai proyek R19, yaitu obat penawarnya. Ya, ujung-ujungnya mah jualan vaksin nih si Claire. Di tempat lain terlihat serigala yang sedang mengobrak-abrik sebuah bus merespon panggilan tersebut dan langsung berlari menuju sumber frekuensinya. Dan di tempat lain terlihat ada seekor monster air yang ikut menuju sumber frekuensi. Yang terakhir, George yang sedang dipengaruhi oleh obat bius tersadar seketika dan merespon panggilan tersebut. Ia pun mengamuk dan merusak kandangnya. Semua kru berusaha menyelamatkan diri dan menembaki George, namun George terlalu kuat. Usaha mereka pun gagal. Davis dan Cat berhasil melepaskan ikatan mereka. Tak lama kemudian, akibat kekacauan yang terjadi, sisi lambung pesawat pun meledak. Pesawat pun hilang kendali karena pilot tewas. Davis dan Cat mengambil parasut, lalu Cat keluar terlebih dahulu. Sedangkan Davis akan menyelamatkan Harpy. Untung Davis tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Harpy. Sedangkan George ikut terjatuh dan meledak dengan pesawat.
Setelah berhasil mendarat, mereka semua langsung mengecek keadaan pesawat dan mencari keberadaan George. Namun, pencariannya nihil. George tidak ditemukan. Kemungkinan dia selamat dan berhasil kabur. Kemudian Harvey pun berterima kasih kepada Davis karena sudah menyelamatkan nyawanya. Like my grandpappy always said. Kembali ke perusahaan Energyn. Claire terlihat sangat panik dan khawatir mengetahui Kate masih selamat. Ia takut bahwa Kate akan merusak bisnisnya dengan mengadu kepada FBI. Tak lama kemudian, dari dugaan tersebut benar saja. FBI mendatangi kantor mereka untuk menggeledah kantor tersebut. Dengan tenang, Claire mempersilahkannya dan Claire dengan licik mengambing hitamkan Kate kepada FBI bahwa ilmuwan yang bertanggung jawab atas kekacauan ini adalah si Kate. Dr. Kate Caldwell. I'm sure you're aware of her criminal record. Di tempat terjatuhnya pesawat, Harvey berusaha meminta bantuan lewat saluran radio. Di waktu bersamaan, Kate bercerita bahwa ia meneliti CRISPR yang bertujuan untuk pengobatan adiknya, tetapi Claire malah menyalahgunakannya. Justru malah dimanfaatkan dan dikambing hitamkan tanpa sempat ia hancurkan penelitiannya, dan adiknya pun meninggal. Mereka pun bersepakat untuk berkolaborasi. Sounds like a plan. Singkat waktu, mereka pun pergi ke pangkalan udara. Di pusat kontrol, mereka bertemu dengan Kolonel Black Dog. Saat melihat layar monitor, Davis terlihat heran melihat serigala dan gorila tidak berantem. Lalu, Claire menjelaskan bahwa mereka akan pergi ke pusat kota, lalu menghancurkan pemancar dari perusahaan Energyn. Ketika Davis dan Claire akan ditangkap FBI, mereka kabur dengan mencuri helikopter di pangkalan tersebut. Tetapi datang si Harvey yang memberikan kunci helikopter dan mendukung aksi mereka, karena Davis sudah menyelamatkan nyawanya. Akhirnya mereka pun segera pergi ke pusat kota untuk menghentikan kejahatan dari Claire. It's coming back. It's coming back. Di sisi lain, pasukan militer pun mencoba membunuh hewan yang terinfeksi dan meluncurkan bom. Namun, dua monster tersebut selamat dan militer pun berbalik terdesak. Mereka terus diserang George dan serigala, sampai skuad militer pun tewas. Karena sudah putus asa, kolonel mengirim semua meriam darat ke Chicago dan mengevakuasi seluruh warga di sana. Harvey memberitahu Davis bahwa hewan tersebut menuju Chicago. Mereka pun langsung OTW ke sana. Sesampainya di Chicago, Davis dan Kate melihat hewan tersebut sedang mengacak-ngacak seisi kota. Militer dan yang mencoba menghadang monster tersebut pun tidak sedikit yang tumbang. Tidak ada satupun amunisi yang bisa menghentikan para monster. Tiba-tiba, dari dalam sungai muncul satu buaya raksasa. Militer pun semakin kelabakan. Melihat kejadian tersebut, Davis dan Kate akan mencoba untuk mengambil obat penawar yang berada di gedung Energyn. Sementara di pusat kantor, kolonel sudah kehabisan kesabaran. Ia akan meluncurkan bom MOAB. Itu adalah bom terbesar yang pernah ada. Ya, kayak bom atom gitu, yang dapat menghancurkan seluruh kota. Harvey sempat ingin menghentikan kolonel, tetapi dia malah diusir dari ruangan tersebut. Pesawat pengebom pun diluncurkan dan diperkirakan akan sampai dalam waktu 30 menit. Harvey pun mendapat informasi tentang perusahaan Energyn dan sempat curiga, ia pun pergi ke Chicago. Di waktu bersamaan, Kate dan Davis sedang membobol pintu dan berhasil mengambil 3 serum penawarnya. Namun, aksi mereka berdua diketahui oleh Brad dan Claire. Brad pun meminta serumnya kembali dengan mengancam akan menembak mereka. Dengan terpaksa, Kate mengembalikan 2 serum, sedangkan yang satunya ia sembunyikan. Setelah itu, Claire menembak Davis sampai ia terkapar. Sedangkan Kate dipaksa ikut dengan mereka. Ketika mereka akan naik ke dalam helikopter, tiba-tiba
George sudah berada di belakangnya. Brad yang ketakutan lalu kabur ke bawah gedung. Sedangkan Kate yang akan tertimpa helikopter diselamatkan oleh Davis. Untung saja Davis masih selamat karena ia tidak tertembak di bagian organ vitalnya. George pun mengamuk dan mencoba menghancurkan pemancar energi. Davis dan Kate berencana untuk memberikan serum kepada George, namun Claire muncul dengan membawa pistol. Dan di saat itu Davis berteriak memanggil George yang membuat Claire dimakan bersamaan dengan serum penawarnya. Sementara di bawah gedung, Brad bertemu dengan Harvey. Harvey berjanji akan melepaskan Brad jika ia menyerahkan laptopnya. Brad pun menyetujui perjanjian tersebut dan memberikan laptopnya kemudian pergi. Tetapi di saat keluar gedung, tiba-tiba di luar para monster sudah mengamuk. Sedangkan Davis dan Kate menaiki helikopter untuk menyelamatkan diri. Tetapi mereka pun terjatuh dari atas gedung. Untung saja mereka masih selamat. George pun tersadar dan sudah terbebas dari pengaruh patogen tersebut. George dan Davis berencana untuk menghadapi monster yang tersisa. Mereka pun bekerja sama dan pertarungan pun dimulai. Davis mengalihkan serigala dengan tembakan senjata mesinnya dan akhirnya serigala tersebut mati akibat diterkam buaya. Kate bertemu dengan Harvey dan menjelaskan keadaan kepadanya di sana. Harvey pun bergegas untuk menghentikan bom yang sebentar lagi akan diluncurkan dengan menghubungi kolonel yang ada di ruang kendali. Di tengah pertarungan sengit antara George dan buaya, Davis melihat celah dari insang buaya. Sejak kapan ya buaya punya insang? Entahlah. Davis pun langsung melemparkan granat ke dalam insang buaya, tetapi buaya itu sangat kuat. Ketika Davis akan diserang buaya, untung saja George menyelamatkannya. Tetapi sayangnya George tertusuk sebatang besi. Melihat itu Davis langsung menolong George dan menembak buaya tersebut. Buaya pun mulai teralihkan. Di saat buaya menghampiri Davis, dari belakang George menusuk buaya tersebut tepat di matanya. Dan pada akhirnya buaya pun mati. Sementara di pusat kendali, kolonel yang melihat kejadian tersebut membatalkan misi pengebomannya. Di sisi lain, George semakin lemah dan Davis pun menguatkan George dengan mengatakan bahwa mereka sudah menyelamatkan seisi kota. Setelah mereka beradu tos, George pun mati. Kate dan Harvey yang datang menemui Davis ikut sedih atas kematian George. Davis memandangi sekeliling kota dan merasa bahwa George sudah berhasil menyelamatkan seisi kota tersebut. Tetapi di tengah kesedihan itu, tiba-tiba George pun terbangun kembali dengan mengacungkan jari tengahnya. Ternyata George mengerjai Davis dengan berpura-pura mati. Kate pun heran, tetapi Davis menjelaskan bahwa George adalah gorila yang sangat jahil. Mereka pun membantu evakuasi korban yang ada di kota. Kota Chicago pun mengalami kerusakan parah dan diperkirakan mengalami kerugian berpuluh-puluh miliar. Dan film pun berakhir. Nah, itulah alur cerita film Rampage. Meskipun hampir semua film ini menggunakan teknologi CGI, tapi seru untuk ditonton. Dan film ini mendapatkan rating IMDb sebesar 6,2. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini salah satunya adalah
Jangan kita seperti si Brad dan si Claire yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, tanpa memikirkan keburukan yang akan menimpa orang lain. Maka dari itu, sebelum melakukan usaha atau perbuatan, kita harus memikirkan dampak yang akan ditimbulkan di kemudian hari. Ya, begitulah ya kira-kira ya guys. Oke deh, terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku sampai selesai. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.